Qala Abu Rabi', Imam Abu Rabi' berkata, siru ilallahi urjan wa makasira fa innantidhara sihhati batalatun. Ini adalah ungkapan yang ringan namun maknanya dalam. Ini adalah nasihat pendek akan tetapi uraiannya amat sangat panjang lebar. Secara sederhana, berjalanlah Anda menuju kepada Allah dengan terpincang-pincang dan tertatih-tatih. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-Imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Halaman berapa? 23. Qala Abu Rabi'i rahimahullahu ta'ala, telah berkata oleh Imam Abu Rabi' rahimahullahu ta'ala, siru ilallahi urjan wa makasira. Siru, berjalanlah kamu menuju kepada Allah, urjan, padahal terpincang-pincang, wa makasira, dan tertatih-tatih. Wala tantazirus sihhata, dan janganlah kalian itu menunggu datangnya kesehatan. Fa innantidhara sihhati batalatun, maka sesungguhnya menunggu waktu sehat, batalatun, itu merupakan kesia-siaan, kerugian. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Jangan banyak-banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, Imam Haddad telah memberikan tahapan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan awalnya adalah ba'is qawi, adanya hidayah yang Allah campakkan di dalam hati yang membuat jiwa jadi gundah pengen dekat dengan Allah. Lalu beliau terangkan juga, bila orang itu diberi ba'is qawi, merupakan anugerah besar dari Allah, maka kudu dipupuk, dirawat, ditumbuh kembangkan. Pagi ini menerangkan dalil tentang mengijabah datangnya ba'is qawi, merawat, mengokohkan ba'is qawi. Qala Abu Rabi', kata Imam Haddad, Imam Abu Rabi' berkata, menukil dari kalamnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
siru ilallahi urjan wa makasira fa innan tidhara sihhati batalatun. Ini adalah ungkapan yang ringan namun maknanya dalam. Ini adalah nasihat pendek, akan tetapi uraiannya amat sangat panjang lebar. Secara sederhana, berjalanlah Anda menuju kepada Allah dengan terpincang-pincang dan tertatih-tatih. Apa maksudnya? Begini saudara, kita maklumi bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta kita tak lain dan tak bukan hikmahnya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul, menghadirkan Rasul di jagat raya ini, melainkan sebagai penunjuk jalan cara kita ma'rifatullah, cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehadiran Rasul. Ketika kita maklumi kehadiran kita di jagat raya ini ada hikmah. Bukan sekadar kita ada di jagat raya, akan tetapi kita kudu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kudu berjalan menuju kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita berjalan kepada Allah? Tentu bukan dengan badan. Berjalan menuju kepada Allah itu dengan qalbu dan jiwa yang siap untuk menuju kepada Allah. Kitab Adab Sulukil Murid ini ngajarin kita langkah-langkah menuju berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siru ilallahi urjan wa makasira. Anda kudu berjalan menuju Allah meski terpincang-pincang dan tertatih-tatih. Kita sholat, kata kita, saya ini sholat belum ada khusyuk. Buat apa sholat yang belum ada khusyuk? Karena Al-Quran menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Daripada nggak ada khusyuk, mendingan nggak sholat. Itu keliru, sesat pikiran. Sebab kata Abu Rabi' rahimahullah, siru ilallahi urjan wa makasira. Sholat aja, walaupun masih belum ada konsentrasi penuh. Pikirannya dalam sholat masih ingat jemuran, masih ingat cicilan, masih ingat pinjaman, masih ingat warung, masih ingat segala macam. Teruslah Anda berjalan meski tertatih-tatih dan terpincang-pincang. Jangan menunggu khusyuk baru sholat. Sebab itu merupakan pikiran sesat, kesia-siaan.
Siru ilallahi urjan wa makasira. Buat apa saya ngederes Quran, wong saya masih belepotan. Boro Arab gundul, Arab gondrong masih susah. Bener nggak? Bener nggak? Mendingan nggak usah baca. Keliru. Siru ilallah urjan wa makasira. Baca aja Quran meski tajwidnya belum benar, meski belum mengerti idgham, ikhfa, iqlab dan seterusnya. Terus baca aja Al-Quran dan bersungguh-sungguhlah mencari guru untuk bisa ngajarin kita baca Quran dengan benar. Jangan berhenti baca Al-Quran meski kita masih belum lancar dan belum benar baca Quran. Berjalanlah menuju kepada Allah meski tertatih-tatih, terseok-seok, terpincang-pincang. Bertasbih saja kepada Allah, beribadah saja kepada Allah, meski Anda masih berlumuran dengan dosa. Ayunkan kaki itu menuju majelis ilmu, meski kita ngaji dari dulu sampai sekarang belum ngerti-ngerti. Jalan aja, jangan berhenti, sebab menanti adanya ngerti baru ngaji merupakan perbuatan kebatilan dan kesia-siaan. Jalan aja dengan kaki Anda yang banyak dosa menuju masjid, kagak apa-apa. Walaupun kaki itu kadang jalan juga ke majelis jaipongan, enggak apa-apa. Gunakan kaki yang jalan ke majelis jaipongan menuju masjid. Kaki saya belum lurus, enggak apa-apa. Meski tertatih-tatih, meski terpincang-pincang, meski berlumuran kemaksiatan, jangan berhenti untuk terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kisah menarik dari sahabat Nabi Sayyidina Damurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an. Damurah makamnya di Tanaim. Di Tanaim namanya sekarang Taibiyah makam. Dan kita, majelis kita selalu datang kalau ke Mekah. Karena memang kita ke Mekah bukan untuk tidur-tidur. Ngapain buang duit 30 juta, 35 juta hanya buat main-main. Ke mall mesini aja. Gandaria City juga banyak. Begitu. Kita ke Mekah mau menemui orang-orang mulia, menginjakan kaki pada bumi-bumi mulia. Damurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an ketika datang kepada beliau, di kupingnya ajaran perintah untuk hijrah menuju Rasulullah, menuju Allah, menuju Madinah. Damurah sakit, jalan aja udah payah. Begitu, enggak bisa pakai tongkat kaki satu, kudu 4 kaki tongkatnya. Iya, enggak bisa, udah tua renta, jalan aja payah Damurah. Ketika dia dengar perintah hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka Damurah bilang kepada anak-anaknya, antaraku, aku mau hijrah ke Madinah, 500 km jalan kaki, yang jalan aja udah dipapah, udah payah, kudu digandeng.
dituntun. Bukan satu orang, dua orang. Kata anak-anaknya, Anda nggak bisa. Nggak disuruh lah, ente mau udah sakit kayak begini. Mau ngapain ente ke Madinah, bah? Kata anak-anaknya. Nggak bisa, Anda udah begini mau nggak bakalan. Nggak disuruh bagi Anda. Jalan aja udah susah. Kata Damurah bin Jundub, Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tugasi orang kecuali yang dia mampu. Dan saya masih mampu. Meski tertati-tati. Antar saya ke Madinah. Dia jalan dari rumahnya di Mekah. Dituntun, dipapah. Baru nyampe Tan'im, napasnya sudah Senin Kamis. Udah nggak bisa. Berasa bahwa kayaknya nyawa ini akan lepas. Akhirnya Damurah bin Jundub, tangannya ditepukkan yang kanan kepada punggung tangan kiri. Saya baiat kepada Allah, hijrah menuju kepada Allah. Terima hijrah saya ya Allah. Dia tepuk lagi sekali lagi. Ini adalah baiat kepada Rasulullah. Meski Nabi ada di Madinah, saya yakin Nabi tahu tentang kondisi saya. Ya Rasulullah, saya baiat hijrah menuju kepadamu. Meski saya mungkin tidak sampai ke Madinah, saya bersumpah setia mengikuti perintah Rasulullah. Baru 2 kali tepukan, meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baru nyampe Tan'im 7,5 kilo dari Mekah. Makamnya di Utaibiyah. Makamnya. Kita ziarahi makamnya ini. Jadi akhirnya menjadi perdebatan di kalangan para sahabat ketika sampai berita ini di Madinah. Damurah bin Jundub wafat di Tan'im. Ada yang bilang dia mah belum hijrah. Orang masih di Mekah. Belum ke Madinah. Ada yang bilang, lah sudahlah, kan udah keluar rumah. Walaupun belum nyampe Madinah. Ada yang bilang, belumlah. Akhirnya turun surat An-Nisa ayat berapa ya? 100 apa ya? Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa orang, yakni Damurah bin Jundub asal muasalnya, yang hijrah menuju Allah dan Rasulnya, belum nyampe Madinah, masih di Mekah di Tan'im, summa yudrikhul mautu, kematian datang kepadanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dapat ganjaran hijrah karena dia niat dan berjalan menuju Allah. Inilah Abu Rabi' menyatakan siru ilallah urjan wa makasira. Berjalan saja menuju kepada Allah dengan terpincang-pincang, tertatih-tatih, dengan ngesot. Jangan menunggu datangnya sehat. Jangan menunggu datangnya kuat. Sebab yang namanya menunggu bukan pekerjaan benar di mata agama. Waktu terus berjalan, maka kita kudu terus jalan. Karena itu ba'is qawi, materi kita ba'is qawi.
atau disebut hidayah ma'unah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita telah mendapatkan dorongan dalam hati untuk pengen dekat dengan Allah, bila kita ada dalam hati kita secercah cahaya hidayah ma'unah, apa yang harus dilakukan? Maka berlarilah menuju kepada Allah sekencang-kencangnya. Bila tidak bisa, maka berjalanlah dengan cepat. Bila tidak bisa, maka berjalanlah dengan santai. Bila tidak bisa, maka merangkak-rangkaklah menuju kepada Allah. Ngesot-ngesotlah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai berhenti untuk menuju kepada Allah. Orang yang jalan, kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Inilah peribahasa mengutip kalamnya Abu Rabi. Jalan aja terus. Jalan aja terus. Jangan tidak jalan. Ngaji aja terus walaupun kagak ngerti-ngerti. Kalau ditanya sama kiainya, murid-muridku paham tidak pelajaran ini? Paham guru, gua kagak. Begitu. Murid-muridku paham gak pelajaran ini? Paham guru, gua kagak. Yang paham guru, kita kagak masuk-masuk. Kagak apa-apa. Jangan berhenti mengaji. Jangan berhenti mulut kita yang banyak bohong untuk baca sholawat kepada Rasulullah. Jangan berhenti mulut kita yang suka namimah, gibah untuk membaca Al-Quran. Meski mulut kita masih kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan noda, jangan berhenti. Terus kita suluk, terus kita menempuh jalan menuju kepada Allah. Meski mulut kita masih suka bohong, baca Quran, baca sholawat, baca la ilaha illallah. Meski mulut kita masih suka ghibah, namimah, fitnah, jangan berhenti untuk berzikir, beribadah. Siru ilallah urjan wa makasira. Berjalanlah Anda menuju kepada Allah meski masih berlumuran dosa. Tangan berbagilah meskipun tangan kita sering juga melakukan kemaksiatan. Biarkan tertatih-tatih itu, jangan menjadi alasan. Jangan kita menunggu untuk menuju benar, tar benar dulu, baru saya mau ibadah. Jangan. Terus aja ibadah, walaupun perilaku kita masih belum benar. Kita masih suka mabok, jangan tinggal ibadah. Selama ibadah masih dikerjakan, maka nanti ibadah itu yang akan mengerem daripada kemaksiatan yang dilakukan. Ada seorang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perilaku temannya. Dia bilang, ya Habibi ya Rasulullah, si anu tuh mabok mulu. Begitu, minum khamar. Kata Nabi, sholat enggak? Sholat. Orangnya mah, tapi STMJ. Sholat terus, mabok jalan. STMJ, plus susu. Begitu. Apa jawab Nabi? Inna sholatahu satanhahu yauman. Asal masih sholat, nanti juga berhenti. Nih pesan Nabi. Diaduin lagi sama Nabi. Si anu mabuk lagi Nabi. Nabi tanya, sholat nggak? Sholat, nanti juga berhenti.
Satu hari dia sudah mulai insaf total, sholat, tidak mabok-mabok. Diaduin nama Nabi. Nabi Sianu udah berhenti. Kata Nabi, bahasa kasar kita, apa gua bilang? Berjalan menuju Allah walaupun masih mabok. Jangan berhenti ibadah, sebab kita dicipta hikmahnya untuk ibadah. Meski banyak tertatih-tatih. Sampai ada seorang sufi, namanya Imam Abdul Fadl. Dia bilang begini, saudara. Kata beliau di hadapan orang banyak, saudara-saudara, saya yakin sedekah yang saya lakukan ini tidak diterima sama Allah. Saya yakin sedekah yang saya bagi-bagi itu sama orang fakir miskin, Allah enggak terima. Saya yakin bukan 1%, 1000% enggak diterima. Lalu orang bertanya, Tuan, dari mana Tuan tahu bahwa ibadah yang Anda lakukan, sedekah yang Anda kerjakan enggak diterima? Emang Anda dapat wahyu dari Allah? Kok bisa tahu kalau ibadah yang kamu kerjakan enggak diterima? Dia jawab, sebab saya tahu untuk diterimanya ibadah banyak syaratnya. Untuk diterima ibadah ada syarat dan ketentuan berlaku. Kecil tulisannya di bawah kanan ya. Di bawah kanan. Saya tahu amal agar diterima butuh kepada persyaratan. Lalu beliau ditanya lagi, ngapain? Kalau begitu kamu sedekah. Iya, saya tahu saya sedekah ini karena ria, pengen dipuji orang. Biar orang kata dermawan. Dan syarat diterimanya amal bila ikhlas. Saya tahu saya belum ikhlas. Belum. Anda nggak perlu puji saya. Belum ikhlas saya sedekah. Lalu orang berkata, ngapa ente kerjain? Kan ente tahu kagak diterima. Ngapa? Dikerjain sedekah disertai ria. Begini, saya melatih diri saya untuk terus berjalan kepada Allah dengan terpincang-pincang dan tertatih-tatih. Siru ilallahi urjan wa makasira. Berjalanlah menuju kepada Allah dengan sedekah meski belum ikhlas. Jangan tinggal. Masih ria, bagus. Jalan aja. Kenapa? Kan gak diterima. Ngelatih jiwa. Biar terbiasa berbuat baik. Suatu hari Allah ketuk jiwa saya, kasih hidayah mauna. Maka tidak mengulang dari awal. Karena saya udah terbiasa dengan bersedekah. Karena terbiasa dengan bersedekah ria, suatu saat Allah anugerahkan ba'is qawi, keikhlasan, saya tinggal nerusin. Enggak dari mula lagi berjalannya. Begitulah hamba. Kita jangan menyerah kepada Allah. Jangan kita pakai ngelamun. Coba gua ngaji minggu pagi dari dulu. Jangan tua kayak begini. Kalau dari dulu mah, gua kayaknya udah bener banget. Siapa yang ngomong begitu tuh? Begitu.
Ini perbuatan sia-sia. Enggak benar. Wala tantadhirus sihah. Begitu. Jangan kita berpikir pengen balik muda lagi. Sebab menginginkan muda lagi adalah sesuatu yang sia-sia. Udah manfaatin aja, udah tua sebisa-bisanya. Begitu. Enon aja udah bebayang. Ada dua. Dia baca ayyuhattas pada ayyuhannas. Gara-gara bebayang. Enon jadi dua. Begitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita berjalan aja. Begitu. Jangan berhenti. Saudara adzan masih belepotan adzannya, adzan aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Masih bagus. Terusin sambil belajar biar adzan benar. Daripada orang bisanya usil nyelak mulu adzan ora pernah. Ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Enggak benar. Yang kayak begitu. Terus aja mimpin tahlilan. Walaupun masih belum bisa dengan sempurna baca yasin, baca tahlil, baca doa arwahnya. Jangan berhenti. Begitu. Daripada yang ngakunya bisa, bisanya nyelak doang. Begitu. Belajar. Berjalan menuju kepada Allah. Bukan dengan berhenti. Kalau berjalan walaupun merangkak bakalan sampai. Tapi kalau berhenti, enggak bisa. Terus, kita sholat tahajud karena ada kepusingan. Baru malam tahajud. Kan ada yang model begitu. Begitu. Jangan berhenti. Terus saja. Nanti bakal paham. Pantas Allah dikasih pusing terus. Biar tahajudnya kagak berhenti. Begitu. Udah kita nanti ketemu hikmah ilahiyah. Jalan menuju sama Allah meski dengan tertatih-tatih, terpincang-pincang. Udah begitu, orang minta tolong mimpin tahlil bang, jadi udah begitu aja. Sebisa kita, jangan tidak, karena kita menuju kepada Allah banyak proses. Jangan kita nunggu. Yang maksum kagak ada dosa cuma Nabi. Kalau kita kudu dakwah, enggak ada salahnya. Enggak ada yang dakwah dari dulu dengan wafatnya Rasulullah SAW. Manusia mau banyak kekurangan, biarkan itu kekurangan. Jangan berhenti kita dakwah, jangan berhenti kita bersedekah meski kita riya, enggak apa-apa. Bagus. Saya sedekah pengen warung saya laris, masih bagus. Begitu, saya sedekah pengen anak saya lulus ujian, bagus. Begitu, tapi belum ikhlas, enggak apa-apa. Siru ilallahi urjan wa makasirah. Jalanlah menuju kepada Allah meski kita belum tulus untuk dekat dengan Allah. Jangan nunggu tulus, nunggu perbuatan yang sia-sia. Nggak usah kita kalau, entar, nanti. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Kita nggak usah. Kalau kita sakit, ibadah sama Allah walaupun dalam keadaan sakit. Bisa jadi ibadah ini yang punya nilai tinggi. Walaupun kita sambil tiduran. Karena pala kita berat. Kayak diganjal batu. Jangan tinggal ibadah. Begitu. Sambil duduk, sholatnya sambil duduk. Jangan nunggu sehat. Masalahnya ke masjid dengkulnya. Kotek-kotek. Sambil kotek-kotek. Jangan nunggu sehat lagi. Sebab kalau sehat lagi, ke asam lagi. Tahu asam nggak? Begitu. Yang kayak begitu. Udah kita nggak usah. As-sayru ilallah.
berjalan menuju kepada Allah adalah hal yang sangat penting. Kita sedekah saja walaupun ada riak. Kita berzikir aja, baca solawat. Solawat kok minta duit. Walaupun minta duit masih bagus daripada yang nyelak tuh. Ngeluh mulu. Dibagi duit mau. Ya Allah. Ada nggak yang model begitu? Mau ngapain? Nggak apa-apa. Baca salawat pengennya duit mulu. Sholat duha duit mulu. Nggak apa-apa. Siru ilallah. Berjalan kepada Allah. Meski belum ada ketulusan. Sebab segalanya butuh proses. 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 Jangan berhenti. Terus. Begitu. Kalau berhenti nantinya kita harus berangkat dari nol lagi. Dan lama. Dan lama. Terus saja berjalan. Berjalan. Yang ada. Begitu. Sebab kalau berhenti repot. Begitu. Main cabut aja tuh ama 07. Ibu kotanya. Ujungnya puyeng. Begitu kasihan 08. Duit dari mana ini bangunnya. Begitu. Begitu. Enggak usah. Jangan dicatat pengaruh. Mencatat aja. Begitu. Begitu. Jadi ini yang paling penting dalam hidup. Udah ibadah aja. Orang katalah ngaji juga ngata-ngata ayam. Masih bagus daripada enggak ngaji. Begitu. Baca Quran belepotan masih bagus daripada ngaku lancar tapi gak pernah baca. Baca solawat, minta rejeki banyak, bagus. Daripada ngeluh mulu, zikir kagak mau. Siru ilallah, urjan wa makasira. Berjalanlah Anda menuju kepada Allah. Urjan, padahal terpincang-pincang. Wa makasiro, dan terpatah-patah, tertatih-tatih, terseok-seok, merangkak-rangkak. Jangan berhenti. Meski kita masih banyak dosa, terus ibadah sama Allah. Meski mulut kita banyak dosa, jangan tinggal baca solawat kepada Rasulullah. Meski kita kakinya masih banyak dosa, jangan tinggal berjalan menuju masjid, menuju majelis taklim. Meski mata kita berlumuran dengan banyak dosa, jangan berhenti memandang Al-Quran. Meski kita sedekah masih riak mulu, jangan tinggal sedekah. Sebab hidayah ma'unah, kata Imam Haddad, ini adalah kita kudu sambut dengan buru-buru. Kudu dengan serius mendekat kepada Allah. Kesempatan bila datang jangan disia-siakan. Pintu kalau udah dibuka jangan entar-entar. Masuk. Masuk. Undangan udah dipanggil. Antrian udah dipanggil. Bergegas. Jangan nunggu tarsok. Sebab waktu tidak pernah menunggu bagi mereka yang demen nganggur-nganggur. Waktu terus berjalan. Dan ambil kesempatan waktu yang ada. Orang-orang yang bisa zikir sampai sehari 12.000 kali. Baca istighfar kayak Abu Hurairah. Itu berangkat dari sedikit-sedikit. Orang yang bisa sedekah banyak, itu berangkat dari gigi 2.000. Dari 1.000 perak saban hari. Melatih jiwa untuk demen berderma. Kenapa majelis ini mengajarkan gigi 2.000? Mohon maaf, minta ridhonya, minta maklumnya. Bukan mesti harus disumbang sama pesantren Gausul Ibad. Itu mau judul doang. Gerakan infak untuk Gausul Ibad gigi 2.000. Judul doang. Secara sejati dan hakikinya mau dibagi kemana kayak sama sampean?
Itu urusan sampean. Yang penting sabanari, berbagi, sisihin. Karena itu melatih jiwa untuk kita demen berderma. Ada orang mampu sedekah puluhan juta, itu karena udah latihan banyak. Enggak dipikirin, bukan, udah terlatih. Dan kita enggak bisa kalau melihat pelari maraton cepet banget, lalu kita yang baru jalan, lalu pengen sama kayak dia, enggak bisa. Tapi perlu proses. Kenapa dilatih teman-teman majelis itu untuk baca sholawat? Sallallahu ala Muhammad 100. Habis sholat, melatih. Biar kita terbiasa. Ingat bahwa sholat itu yang ngajarin Nabi Muhammad. Syukur sama yang ngajarin. Terima kasih sama yang ngajarin. Kalau udah terima kasih, nanti juga Allah berikan kesuburan. Karena janji Allah bagi orang berterima kasih ditambahin nikmat lagi. Kenapa itu? Kenapa majelis ini mengajarkan semacam baca Quran biar kata seain? Latihan. Orang yang seharinya 10 juz 3 hari hatam, itu berangkat dari sedikit. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Lihat orang yang ujuk-ujuk banyak di Ramadan tuh. Malam pertama dia baca Quran maghrib aja sampai isya dapat 2 juz. Habis tarawih semangat dapat 5 juz. Habis itu serak. Besok kagak baca karena serak. Hari ketiga nggak baca masih serak. Sampai tanggal 27 Ramadan nggak baca masih serak. Sampai Ramadan habis kagak hatam. Ada yang model kayak begitu? Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Enggak begitu dari kecil-kecil. Saya tuh ngajarin 1000 perak saban hari. Baca sholawat sallallahu Muhammad 100 habis sholat. Begitu. Ini latihan. Latihan. Ini enggak ada sayyidinanya. Iya. Kalau pengen sayyidina mulu noh, dalailul khairat. Saya udah bagi. Ini latihan. Orang kalau pengen bahagia, deketi Nabi yang datang ke jagat raya sebagai rahmat lil alamin. Begitu hidup. Latihan baca. Istighfar. Paling minim dalam sehari nggak boleh kurang kita latihan hidup tuh. Istighfar 500. Begitu tuh sehari semalam. Dikredit aja kan dari mukanya demen kredit. Kredit aja. Istighfar yang pendek aja sedul istighfar berat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta panjang. Udah. Istighfar pendek. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. 100 tuh nggak nyampe 2 menit. Begitu. 500 sebentar. Begitu. Sholawat 500. Kredit. Dohor 100. Asar 100. Maghrib. Kredit aja. Siru ilallah. Urjan wa makasira. Jalan menuju Allah. Meski baru tingkat latihan. Tertatih-tatih. Enggak apa-apa. Sedekah sehari 1000. Paro di celengan 1000. Besok 1000. Besok 1000. Melatih jiwa. Supaya tidak tergantung sama dunia. Supaya gantungannya pemilik dunia. Nanti akan datang. Jadi jangan menunggu datangnya keluangan. Jangan menunggu datangnya kalau kita sakit kesehatan. Jangan menunggu datangnya keikhlasan. Begitu. Sebab menunggu datangnya ikhlas dulu baru sedekah. Pastikan ampe modar kagak bakalan sedekah. Yang ada nanya dalil mulu kalau dimintain bantuan maulid. Begitu. Emang ada tuh dalilnya. Tapi kalau diminta MRT aja buat Agustusan. Nggak pakai tuh. Mana dalilnya?
Begitu. Ada yang kayak begitu pakai nanya dalil. Kan kagak. Jadi bukan begitu. Kita jalan sebisa kita. Dengan tertatih-tatih. Begitu. Lihat saudara-saudara kita yang punya motor. Dari mana? Kaya? Bukan. Saking pengen punya, rela-rela kredit. Itu maknanya berjalan dengan tertatih-tatih. Lama-lama juga punya. Kalau nunggu punya dulu, kagak kebeli-beli tuh motor. Bener nggak? Maka jalan aja menuju kepada Allah. Jangan nunggu ntar gua ibadahnya kalau udah bener. Jangan. Ntar gua ngajinya kalau nunggu pensiun. Jangan. Biar kadang ngaji, kadang kagak karena repot kerja. Enggak apa-apa. Jangan nunggu pensiun. Sebab itu hal yang sia-sia. Kalau ngalamin pensiun. Kalau udah pensiun dulu karena datang catatan dari Israel. Bagaimana? Andai ngalamin pensiun, belum tentu juga bakal datang semangat itu. Tapi kalau kita udah demen ngaji walaupun masih kerja, nanti kalau udah pensiun enak. Kita mainannya ke tempat-tempat yang baik. Enggak bingung. Lihat teman-teman kita. Sampai ngederes buku bukan Quran 6 bulan. Menghadapi pensiun. Mau ngapain? Pakai yang kayak begitu dideres-deres. Kayak begitu. Ini orang agak bener. Yang kayak begitu. Biasa aja. Di mana ada permulaan. Di situ ada akhiran. Begitu di mana Anda diterima jadi pekerja, ya bakal habis. Bila kita tidak terlatih hidup bermasyarakat, itulah stres Anda. Karena Anda tidak bergaul sama orang banyak. Maka bingung mau kemana saya bergaul. Nah itu baru latihan. Baru latihan. Kalau bahasa kami, belajar dengan gigi 2000. Belajar sedekah. Di mana belajar berujung pintar. Dengan kita belajar, walaupun belum ikhlas, walaupun dari belajar ini, nanti suatu saat pintar sedekah. Mumpung kita masih miskin, sedekah sebisa kita. Gua kagak mampu 1000, gope. Isi tuh kotak amal Jumat, jangan pura-pura merem. Pakai zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mata lirik, kotak masih jauh juga ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Melek udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini enggak benar. Enggak benar. Enggak benar. Begitu. Jadi kita berjalan kepada Allah sebisa kita. Kalau Anda masih bekerja, luangkan untuk berjalan menuju kepada Allah. Begitu. Kalaulah kita sudah pensiun, berjalan menuju kepada Allah. Kalau kita sakit, berjalan menuju kepada Allah. Jangan berhenti untuk berjalan menuju kepada Allah. Siru ilallahi urjan wa makasira. Berjalanlah Anda menuju kepada Allah dengan terpincang-pincang, terseok-seok, tertatih-tatih, merangkak-rangkak. Baca Quran belum bisa mentadaburi, sholat belum khusyuk, sedekah belum ikhlas, haji belum ikhlas, umrah belum ikhlas, apa aja. Jangan berhenti untuk menuju kepada Allah. Sebab kesempatan bila Allah taruh di dalam hati seorang hamba, ba'is qawi, ini sebuah keuntungan besar. Bila Allah berikan kesadaran bahwa kehadirannya di muka bumi untuk mengabdi kepada Allah, kesadaran itu namanya ba'is qawi. Hidayah, ma'unah. Kalau datang jangan dientar-entar menyambutnya. Sesegera mungkin menyambutnya, sebab mengentar-entar tindakan bodoh. Siru ilallahi urjan wa makasira wala tantadiru siha
fa innan tidara sihati batalatun. Begitulah dalam hidup. Apa aja? Ambil peluang dan kesempatan, sebab kesempatan belum tentu datang 2 kali. Kita datang ke dunia cuma sekali. Kalau kita tidak mengambil kesempatan untuk menjadi hamba yang benar, hamba yang baik, sulit untuk datang kesempatan lagi. Manfaatkan waktu, manage waktu, organisir waktu, kelola waktu. Yang sukses penyebabnya pandai mengelola waktu dalam keadaan hal apapun. Wirid sambil ngelamun, kita baca sallallahu alaihi Muhammad, Muhammad. Mana 3 hari lagi nih ya jatuh tempo, sallallahu Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dari mana ini bayarnya ya? Muhammad, Muhammad. Telepon bunyi, dia lagi jangan-jangan tuan utang. Sallallahu. Udah nggak apa-apa. Masih bagus daripada orang kerjanya tiduran, miring kanan, miring kiri, nggak ada yang dikerjakan. Itu tindakan bodoh dan bukan tindakan orang yang benar. Segini aja ngajinya, jangan banyak-banyak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.